Developer properti, profesi keren yang harus menempuh banyak proses. Jika mendengar profesi developer properti, pasti membuat masyarakat terkesan. Tak hanya terdengar keren, bisnis developer properti juga dinilai cukup kompleks loh. Developer properti sendiri bisa berupa perusahaan atau perorangan yang membuat perumahan. Developer memiliki tugas untuk melakukan segala aktivitas pembangunan perumahan, mulai dari pembelian tanah, pembangunan, hingga pemasaran proyek tersebut ke publik. Profit yang menggiurkan membuat banyak orang bermimpi untuk menjadi seorang developer properti. Namun sebenarnya seperti apa proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang developer properti, khususnya developer perumahan atau real estate? Yang pertama, memiliki ilmu yang mumpuni sebelum memulai. Perlu diketahui, untuk menjadi developer, kamu harus memahami A sampai Z setiap hal yang berkaitan dengan properti. Maka, untuk menjadi developer, kamu harus memiliki bekal yang matang untuk dapat berkarir. Mulai dari mengikuti training hingga mendapatkan sertifikasi, perlu kamu lalui untuk menjadi developer properti yang sukses. Yang kedua, survei lahan. Setelah ilmu developer telah kamu kuasai, langkah pertama untuk memulai sebagai developer, kamu harus memiliki lahan yang memiliki potensi bagus untuk dibangun. Pemilihan lahan juga tidak bisa sembarangan. Banyak elemen yang harus kamu pahami saat survei lahan, mulai dari lokasi, naik turun harga, pembangunan di sekitar lahan, dan masih banyak lainnya. Tak hanya itu, kamu juga harus menganalisa lahan yang kamu pilih, seperti kontur tanah, apakah memiliki kontur yang tepat dengan tipe bangunan yang akan dibangun. Yang ketiga, legalitas dan perizinan. Proses yang satu ini juga menjadi proses yang tidak mudah dan memakan cukup banyak waktu untuk kamu sebagai developer. Kamu harus memastikan lahan yang dibeli memiliki kondisi legalitas yang jelas. Tentunya kamu tidak ingin dong kalau sertifikat tanah yang dibeli bermasalah di kemudian hari. Tak selesai sampai di situ, kamu harus melalui berbagai tahap perizinan untuk membangun perumahan, seperti izin prinsip, izin lokasi, pengesahan set plan, hingga izin mendirikan bangunan. Yang keempat, analisa dan membuat strategi pemasaran. Tak hanya segi pembangunan yang diperhatikan, sebagai developer properti, kamu juga wajib memahami betul target pasar dan sebesar apa target pasar yang dituju melalui proses analisa pasar. Dari situ, kamu kemudian harus menyusun strategi pemasaran yang tepat sesuai target pasar yang ditentukan. Memastikan antara kualitas properti dan harga sesuai dengan target pasar. Itu hanya gambaran singkat proses yang harus kamu lalui untuk menjadi developer properti. Untuk dapat menjadi developer profesional, tentunya kamu harus banyak mengerahkan waktu, pikiran, dan juga biaya yang tidak sedikit. Namun lebih dari itu, tidak ada salahnya kamu mencoba dari hal kecil, yaitu dengan bekerja dengan perusahaan properti yang sudah besar misalnya. Kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan diapresiasi pula